Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak tangguh dan kreatif. Hari ini kita akan belajar tema 8, subtema 3, pembelajaran 5 dan 6. Untuk video yang pertama ini kita akan belajar pembelajaran 5. Marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik anak-anak, kita mulai ya. Silakan dibuka halaman 106. Pagi itu, Didi semangat pergi ke sekolah. Didi berangkat ke sekolah jalan kaki. Ibu berpesan agar Didi hati-hati di jalan. Didi harus mematuhi aturan di jalan raya. Didi juga dapat meminta petunjuk kepada Pak Polisi. Silakan diamati dua gambar ini. Amatilah yang dilakukan Didi pada gambar. Kemudian tulislah 3 buah kalimat cerita sesuai masing-masing gambar. Ini sudah Buranum beri contoh ya. Gambar yang pertama, Didi akan pergi ke sekolah dengan berjalan kaki. Didi hendak menyeberang jalan. Gambar yang kedua, Pak Polisi memberi petunjuk kepada Didi untuk menyeberang di jembatan penyeberangan. Kalian boleh menulis seperti yang Buranum contohkan atau boleh juga membuat kalimat sendiri. Kemudian halaman 107. Ino juga seperti Didi. Ino ke sekolah berjalan kaki. Aturan keselamatan apa yang dilakukan Ino? Nah, ini adalah aturan keselamatan saat di jalan raya. Ino berjalan di trotoar. Ino harus menyeberang jalan. Ino selalu ingat aturan saat menyeberang jalan agar selamat sampai tujuan. Yang pertama, sebelum menyeberang, melihat ke kiri dan ke kanan jalan. 2. Menyeberang harus pada zebra crossing atau pada jembatan penyeberangan. 3. Saat di perempatan jalan, menyeberang ketika lampu lalu lintas berwarna merah. 4. Minta bantuan orang dewasa bila tidak ada zebra crossing atau jembatan penyeberangan. Nah, ini aturannya ya anak-anak yang harus diperhatikan saat kita menyeberang jalan. Nah, untuk yang bawahnya silakan kalian bisa mengisi sendiri sesuai dengan sikap yang kalian lakukan ketika berjalan ke sekolah. Kemudian halaman 108. Lengkapilah kalimat berikut dengan memilih kata tanya yang tepat. Buranum akan membahas ini. Kalian mendengarkan, nanti jawabannya silakan kalian tulis sendiri di sini, di bagian yang kosong ya. Nomor 1, titik-titik Ino harus menyeberang jalan. Jawabannya di mana? 2, titik-titik Ino berjalan. Jawabannya di mana? Di mana Ino berjalan? Tadi yang nomor 1, di mana Ino harus menyeberang jalan? Sekarang nomor 3, titik-titik yang harus dilakukan sebelum menyeberang jalan. Jawabannya apa? Apa yang harus dilakukan sebelum menyeberang jalan? Nomor 4,
Kepada titik-titik kita minta bantuan bila tidak ada zebra crossing atau jembatan penyeberangan. Jawabannya siapa? Kepada siapa kita minta bantuan bila tidak ada zebra crossing atau jembatan penyeberangan? Nomor 5. Titik-titik tempat menyeberang yang aman saat di jalan raya. Jawabannya di mana? Di mana tempat menyeberang yang aman saat di jalan raya? Nah, sekarang yang bawah ya. Tulislah kalimat tanya berdasarkan gambar berikut. Gunakan kata tanya apa, siapa, kapan, dan di mana. Ini Brano memberi contoh, anak-anak boleh mencontoh ini atau boleh membuat kalimat tanya sendiri. Yang pertama, menggunakan kata tanya apa. Apa yang dibawa oleh Ino? Nah, ini misalnya dalam gambar ini namanya yang laki-laki ini ya, namanya Ino. Kalian boleh mengganti dengan nama yang lain ya. Nomor 2, siapa memakai kata tanya siapa ya. Siapa yang berjalan kaki saat pergi ke sekolah? Yang ketiga, memakai kata tanya kapan. Kapan anak-anak berangkat sekolah? Yang keempat, memakai kata tanya di mana. Di mana seharusnya anak-anak menyeberang jalan? Nah, silakan anak-anak bisa mencontoh atau membuat kalimat sendiri. Kita lanjutkan ya, halaman 109. Pada jam pelajaran pertama di sekolah, Ino melakukan olahraga kasti. Kasti adalah jenis permainan yang menggunakan tongkat dan bola. Kegiatan yang dilakukan dalam permainan kasti yaitu melempar, memukul, dan menangkap bola. Nah, di sini anak-anak nanti bisa mempelajari sendiri, bisa membaca sendiri cara melakukan gerakan melempar bola, memukul bola, dan menangkap bola. Sekarang halaman 111. Ino dan teman-teman melakukan permainan kasti dengan rukun dalam keberagaman. Tahukah kamu cara menciptakan kerukunan? Kerukunan dapat tercipta bila kita bermain dengan jujur dan tidak membuat masalah dengan teman. Contoh perilaku tidak baik misalnya memilih teman saat bermain atau mendorong teman hingga jatuh. Ketika tidak sengaja melanggar aturan, kita sebaiknya segera meminta maaf kepada teman. Nah, ini contoh cara-cara menciptakan kerukunan saat kita bermain dengan teman. Kemudian bawahnya ya, berikut ini contoh kegiatan kerukunan dalam keberagaman. Tulislah kegiatan yang dilakukan. Kita lihat gambar yang pertama. Ini adalah kegiatan membersihkan kelas bersama-sama dengan teman. Kemudian gambar yang kedua. Ini ada anak yang sedang menunggu temannya sholat. Ya, anak ini akan mengajak temannya bermain, tapi mempersilahkan temannya untuk beribadah terlebih dahulu. Menunggu teman yang sedang beribadah. Kemudian ini anak-anak sedang belajar bersama atau belajar kelompok. Baik anak-anak, materi untuk pembelajaran 5 sudah selesai. Setelah ini nanti silakan menyimak untuk pembelajaran 6. Ya, menyimak video pembelajaran 6.
Terima kasih, Buranum akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.